selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mohon berkenan untuk membacakan suratul Fatihah, khususkan untuk nenek kami yang tercinta, Ibunda Hajjah Siti Salamah, yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memulihkan kesehatan beliau. Dan juga untuk saudara kita Bapak Muhammad Hatta dan ibundanya yang saat ini juga masih dalam proses perawatan, pengobatan dan pemulihan. Kita doakan mudah-mudahan cepat pulih dan cepat dikembalikan kekuatannya dan dikembalikan kesehatannya. Juga untuk sahabat surga kita Bapak Susmono dan istri yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala pulihkan kesehatannya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan penyakit beliau sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita sehingga semakin sehat badan kita, semakin semangat, semakin istiqamah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin salihah ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan kamilan ajilan la yughadiru saqama, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ta'lim kita pagi hari ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita di majlis hadis Sabtu subuh yang membahas hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, semakin besar kecintaan kita kepada Rasulullah, semakin taat kita dengan ajaran Rasulullah, semakin yakin kita dengan tuntunan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran dan tuntunan beliau. InsyaAllah kita akan meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis kita pada pagi hari ini masih dalam bab wudu. Bab at-tayammuni fil wudu'i wal ghasli. Bab selalu mendahulukan yang kanan di dalam wudu dan mandi. Jadi pembahasan kita tentang wudu dan mandi. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghasli ibnatihi.
Diriwayatkan dari Ummu Itiyah, beliau berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita yang sedang memandikan anak perempuannya, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah kalau mandi, mulailah dengan bagian-bagian kanan dan dengan anggota-anggota tubuh yang biasa dibasuh, dibersihkan ketika berwudu. Jadi ini tuntunan Nabi ketika mandi. Dan mandi ini umum, termasuk mandi wajib. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci bagaimana tingkatan-tingkatan mandi wajib. Mulai dari yang paling dasar sampai yang paling lengkap. Tapi semuanya sah. Semuanya sah. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Jadi kata Nabi ketika beliau melihat ada yang memandikan anak perempuannya, maka Nabi mengatakan, mulailah dengan bagian tubuh sebelah kanan. Dan mulailah dengan anggota-anggota tubuh yang biasa dibersihkan ketika berwudu. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu abi an Masruqin an Aisyah qalat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka memulai dengan yang kanan ketika beliau memakai sendal atau sepatu, ketika beliau menyisir rambut, ketika beliau bersuci, dan beliau sangat suka memulai dengan bagian yang kanan dalam berbagai keadaan beliau. Jadi hadirin sekalian, mari sama-sama kita amalkan ini. Ya, kita amalkan selalu mendahulukan yang kanan dalam setiap kebaikan. Saya katakan dalam setiap kebaikan karena kalau masuk WC kaki apa? Kiri, begitu. Keluar masjid kiri, ya. Tapi dalam setiap kebaikan, masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, begitu ya. Pakai sendal, sepatu, kaki kanan. Makan, tangan, jangan kaki kanan makan. Makan kaki kanan juga. Nah, hadirin sekalian, hadis ini menganjurkan kepada kita karena hukumnya sunnah, menambah kesempurnaan amalan-amalan kita dengan memulai kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kita dari yang kanan. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan alasannya adalah karena di dalam Al-Quran ada golongan yang disebut sebagai Ashabul Yamin. Apa Pak? Mudah-mudahan kita semua yang istiqamah hadir di majlis taklim Sabtu subuh ini min ashabil yamin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Jamaah mungkin bisa maju sedikit. Mudah-mudahan kita semua termasuk ashabul yamin. Amin ya Rabbal alamin. Yang di luar boleh masuk, silakan. Hadirin sekalian, siapa itu ashabul yamin? Ashabul yamin ini penduduk surga. Penduduk surga. Bapak-bapak mau masuk surga?
Ibu-ibu mau masuk surga? Nah, berarti mudah-mudahan kita masuk ashabul yamin. Ashabul yamin artinya apa? Orang-orang sebelah kanan, begitu. Yamin itu adalah kanan. Nah, jadi karena di sorga saja yang masuk sorga julukannya ashabul yamin, maka di dunia ciri-ciri yang bakal masuk sorga orang yang selalu mendahulukan sebelah kanan. Bukan apa-apa, karena saya pengen masuk sorga, begitu. Ya. Jadi mendahulukan yang sebelah kanan alasannya karena kita pengen masuk surga. Nah, hadirin sekalian, di sini kemudian muncul pembahasan tentang mandi junub, ya, tentang mandi junub. Tadi di hadis yang terakhir saya bacakan, Nabi itu mulai dari yang sebelah kanan ketika pakai sendal atau sepatu. Nah, mulai sekarang kalau pakai sendal, pakai sepatu, dahulukan yang sebelah kanan. Ingat, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, begitu. Ya. Kemudian watarajjulihi, lagi nyisir. Tarajjul itu kalau orang Arab, tarajjul itu nyisir tapi pakai minyak. Ya. Nyisir pakai minyak. Jadi tarajjulihi ay tarjili sya'rihi wa huwa tasrihuhu, disisir, ya. Kemudian waduhnuhu, dan diminyakkan, diberi minyak. Itu namanya tarajjul. Nah, kemudian dalam kitab Al-Masyarik disebutkan rajjala sya'rahu idza masyatahu bima'in au duhnin liyalina wa yursila thair wa yamuddu al-munqabid. Jadi yang disebut tarajjul itu adalah menyisir rambut dengan air atau minyak supaya rambutnya menjadi lembut dan supaya yang gimbal-gimbal menjadi lurus. Itu namanya tarajjul. Masih ingat Nabi minta sisirin sama istrinya? Udah diamalin belum? Hah? Udah diamalin belum? Belum. Amalin pulang. Ya, Ma, Umi, ya. Manggilnya apa nih? Kalau masih muda kan Ayang manggilnya. Ya. Kalau masih muda, pengantin baru, manggilnya apa? Ayang. Kalau sekarang manggilnya apa nih? Sama. Nyak lu. Tuh amalin tuh hadirin sekalian. Rasulullah kalau lagi intikaf di masjid diketok pintu rumah beliau. Kemudian keluar Aisyah. Ada apa sih? Begitu. Ya Rasulullah, enggak ada apa-apa. Perlu apa? Enggak perlu apa-apa. Terus tolong sisirin rambut dong. Masya Allah. Ini enggak kenal umur, Pak. Enggak kenal? Yang pengantin baru coba amalin. Yang udah setengah baru coba amalin. Yang udah enggak baru lagi amalin juga. Buya, dulu saya rambut banyak. Sekarang apa yang mau disisir? Apa kayak sisir? Yang penting amalin sunnah. Ini ngajarin hadirin. Ini hal-hal begini kalau kita contoh dari Nabi, hati kita lembut. Coba aja. Bukan sisirnya yang penting, tapi ingat bahwa Nabi pernah minta sisir sama istrinya. Saya mau ikutin. Hadirin sekalian, zikruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'uka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulayyin qalbak. Kau ingat Nabi Muhammad, kau ikuti Nabi Muhammad, itu akan melembutkan hatimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh hadirin sekalian, ya, jadi masalahnya bukan sisir, bukan apa, ikutin nabinya begitu. Wa tahurihi, dan Nabi juga ketika bersuci sebelah kanan. Wa fi sya'nihi kulli, dan semua hal sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, karena pengen masuk dalam ashabul yamin. Allahumma ja'alna min ashabil yamin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan ashabul yamin.
Kemudian hadirin sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa Rasulullah sangat suka untuk memulai dengan yang kanan, maka kita bicara hukumnya. Jamaah rahimakumullah, dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah, hukumnya adalah sunnah. Kemudian disebutkan dalam hadis fi sya'nihi kullih, dalam segala keadaan beliau, ya, dalam segala keadaan beliau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah la yatruku dzalika safaran wala hadran wala fi firaghi wala syughlih wa nahwi dzalik. Nabi selalu mengawali dengan yang kanan, baik dalam keadaan safar ataupun tidak safar, dalam keadaan santai ataupun dalam keadaan sibuk, selalu memulai dengan yang kanan. Memulai dengan yang kanan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa kita contoh nih hadirin sekalian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana tata cara mandi janabah. Mandi wajib. Bagaimana tata caranya? Hadirin sekalian, kalau kita buka kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar dalam mazhab Imam Syafi'i, lalu kemudian kita bandingkan dengan syarahnya Kashifatus Saja yang disusun oleh Imam An-Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, At-Tannari, dikatakan di situ rukun mandi wajib ada 2. Ada berapa, Pak? 2. Banyak apa sedikit? Dikit mandi wajib mah. Ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Kalau enggak niat enggak sah. Dalam keadaan junub masuk toilet jebar-jebur keluar. Niat enggak. Sah enggak? Dia sholat sah enggak? Enggak. Kalau amal-amal yang wajib itu juga wajib pakai niat. Wajib pakai niat. Contohnya sholat. Contohnya apa? Sholat. Beda niat sholat fardu dengan niat sholat sunnah, dan beda dengan sholat sunnah yang ada batasannya dengan sholat sunnah mutlak. Beda. Kalau sholat fardu, pertama harus disebutin pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Usolli. Itu makanya itu Allahu Akbar. Saya heran, ada yang bilang niat bid'ah begitu. Niat usolli, pakai usolli bid'ah begitu. Masya Allah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i wajib itu niat sholat fardu itu minimal 3 disebutin. Berapa? 3. Kalau 3 disebutin sah sholatnya. Ini yang wajib-wajib, makanya niatnya harus jelas. Zakat mal wajib, niatnya harus jelas. Haji wajib, niatnya harus jelas bagi yang mampu, begitu. Nggak boleh sembarangan. Nah, pertama pekerjaannya usolli, itu makanya diajarin ya sama ulama-ulama kita. Sekarang bagaimana dibilang bid'ah? Kan niat itu wajib, niat itu rukun. Orang Arab kalau niat mau sholat, bacaannya apa? Bacaannya apa? Kan wajib disebut pekerjaannya. Orang Arab, saya sholat, bahasa Arabnya apa? Usolli. Kenapa jadi bid'ah? Kemudian yang kedua disebutkan hukumnya. Hukumnya apa? Fardho. Ya, usolli fardho. Nah, jangan fardu. Salah. Karena dia sebagai maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar i'rab begitu. Usolli fardho. Jangan fardu. Yang masih baca fardu ubah. Ya. Usolli fardho. Usolli fardho. Itu baru 2. Kalau berhenti di situ sah nggak sholatnya? Enggak. Sebutin yang ketiga, yang terakhir nih, rukun niat sholat wajib.
Minimal. Ini paket minimal, ini paket hemat ya. Tapi sah ini. Yang ketiga, jenisnya. Maksudnya sholat apa? Usalli fardhas subhi. Nah, begitu. Usalli fardhas subhi. 3 itu kita ucapkan, sah sholat kita. Lah, Buya, rakaat ini nggak disebut sunnah. Adaan sunnah. Lillahi ta'ala sunnah. Usalli fardhas subhi. Ya, begitu aja tuh. Udah sah belum? Sholat subuh kita sah belum? Sah. Makanya hadirin sekalian, kalau sholat niatnya 2 kali, jangan sekali. Mau sholat, usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kurang. Bisa nggak sah sholatnya? Kapan lagi niatnya? Itu pas ngangkat tangan, takbiratul Allah. Begitu Allah, usalli dalam hati, usalli fardhas subhi, begitu. Nah, makanya ada syarat minimal itu yang 3 itu supaya memudahkan kita niat di dalam hati. Talaffuznya hukumnya sunnah, diucapkan hukumnya sunnah, tapi di dalam hati hukumnya wajib. Hati-hati, selama sholat kita diucapkannya terus, tapi hatinya nggak pernah niat. Karena yang diucapkan itu sebetulnya menuntun dan mengingatkan hati kita untuk niat. Jadi kalau kita praktekkan, praktisnya begini. Sebelum sholat kan kita baca usolli, betul nggak? Sholli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Pas Allah itu dalam hati kita. Usolli fardhas subhi, begitu. Paham nggak kira-kira Pak? Bisa nggak kira-kira? Mulut kita takbiratul ihram, Allah, hati kita niat usolli fardhas subhi akbar. Nah, begitu. Makanya dikasih yang minim. Kalau yang panjang agak kerok, betul nggak? Allah usolli fardhas subhi Allahu akbar. Jadi niatnya pendek aja. Allah usolli fardhas subhi akbar. Boleh begitu. Kalau bisa panjang lengkap boleh nggak? Cakep. Begitu. Tuh hadirin sekalian, masalah niat wajib diperhatikan. Nah, sekarang niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Kapan niat mandi wajib? Niat mandi wajib pada saat kita menyiram bagian pertama dari tubuh kita. Ini yang saya awali dengan yang paling simpel. Yang paling simpel. Tapi sah nggak? Sah. Ya, simpel tapi sah. Umpama kita junub. Kita ambil air. Terus kita siram muka. Kagak niat. Ya kan? Ambil air lagi. Siram pala, baru niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Dah. Airnya kena muka. Ini muka nih belum dihitung kena air. Jelas? Kalau enggak diulang lagi nih muka, mandi junubnya sah enggak? Enggak sah. Tuh hadirin sekalian. Makanya hati-hati ini kita mandi junub ya. Yang tertib, yang rapi begitu. Kan kita demen yang rapi-rapi, betul nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu demennya rumahnya rapi apa acak-acakan? Hah? Pakaian rapi apa acak-acakan? Rapi. Ibadah rapi apa asal-asalan? Yang rapi begitu. Nah, makanya kalau mau pakai yang hemat, ini yang pertama niat rukunnya, yang kedua ta'mimul ma' 'alal badan. Ta'mimul ma' 'alal badan artinya meratakan air ke badan kita. Gitu. Ya. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai salah. Begitu mandi wajib, ambil air, pertama kali jangan lupa apa, Pak? Jangan lupa niat.
Begitu kesiram muka kita atau pala kita atau mana aja ya, disiram, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Begitu. Baru dia mandi. Jelas? Ta'mimul ma'alal badan mencakup lipatan-lipatan badan. Ketiak, ya, selangkangan. Tuh jangan lupa dibasahin begitu. Jangan lupa dibasahin. Terus yang susah-susah tuh dibasahin semua. Nah, ini yang pertama hadirin sekalian. Jadi cara yang paling praktis. Makanya kalau punya kolam, kalau ada kali, nyebur aja. Ya, begitu nyebur, ya, begitu kaki kita kena air, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhu bur. Nah, begitu. Sah nggak? Nyilem deh. Ya, nyilem, nongol lagi ke atas. Udah sah belum mandi janabahnya? Sah udah. Tuh. Asal naik lagi ke atas. Jangan nyilem kagak naik. Itu bukan junub ya. Dari junub jadi jenazah, ntar dimandiin juga. Jelas hadirin? Jadi boleh nggak kita mandi junub begini? Ambil air, terus niat. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Mandi jebur. Basahin yang lipat-lipat, jebur semua selesai. Beres. Boleh? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Karena rukun mandi janabah ada berapa? 2. 1, niat. 2, ngeratain air ke seluruh tubuh. 2 ini dilaksanakan sah nggak? Dah selesai. Ini cara mandi janabah yang paling praktis. Ini bisa dipakai kalau buru-buru. Bisa dipakai kalau buru-buru. Buru-burunya kenapa ya nggak tahu juga saya. Buru-buru mandi junubnya begitu. Siangan. Nah, kemudian hadirin sekalian, sekarang kita bahas yang level kedua. Level kedua ini bagaimana? Mulai memperhatikan yang kanan. Jadi dia mandi, ambil air, siram bagian kanan. Kemudian apa Pak? Jangan lupa niat. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kanan 3 kali, kiri mau 3 kali mau berapa bebas, sekali nggak apa-apa. Habis itu jebur begitu ya. Yang penting dia mulai dengan yang kanan. Itu level keberapa Pak? Level 2. Tuh. Yang paketnya menengah. Udah mulai ada tambahan pahala. Tambahan pahalanya apa? Ini bab yang kita bahas. At-tayammun. Ya, mendahului yang kanan. Tambah pahalanya. Yang pertama sah nggak? Bagus nggak? Bagus. Jangan dibilang nggak bagus. Bagus. Tapi yang kedua lebih bagus. Sah nggak? Sah. Gampangan yang mana Pak? Tama, jebur. Apalagi yang rumahnya pinggir kali ya. Masya Allah, paling gampang deh, nyebur aja. Orang udah tahu nih, ini sehari 3 kali nyebur. Oh, berarti junubnya 3 kali nih orang nih. Yang ketiga paling lengkap, nih tolong perhatiin. Paling lengkap. Ini ada tuntunannya di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau bapak-bapak pengen tahu sumbernya, ini dari kitab Bidayatul Hidayah yang disusun, dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, kalau beliau mengatakan begini, kalau beliau dituntunnya itu mulai dari masuk toilet, begitu. Saking lengkapnya ini, ya, saking lengkap. Berarti ini paket apa nih? Paket komplit. Nah, begitu. Paket komplit. Yang pertama, masuk toilet dengan kaki kiri. Jangan tangan kiri ya, masuk toilet. Kaki kiri. Masuk toilet pakai tangan kiri.
Mang salto. Masuk toilet kaki kiri. Begitu masuk toilet kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kalau mau mandi junub, awali kata Imam Ghazali dengan ghuslul yadaini thalatha marrat. Basuh telapak tangan kita 3 kali. Tuh, begitu. Ya, buka keran kalau sekarang atau ambil gayung, basuh tangan kita berapa kali? 3 kali basuh. Ini yang pertama. Yang kedua, izalatun najasah. Udah basuh tangan ya. Terus cari kira-kira ada najis enggak di badan kita. Kalau ada najis bersihin. Ya, najis-najisnya dibersihin. Barangkali ada bekas cairan-cairan tuh dibersihin. Bersihin biar bersih dulu. Udah mandi belum nih? Dan niat belum? Belum. Ini baru persiapan. Karena ini paket komplit. Nah, kalau yang pertama paket main hajar aja kan. Wow, gitu. Yang penting niat, ya. Kalau ini paket komplit ini. Izalatun najasah, bersihkan yang kotor-kotor, cairan-cairan di tubuh kita, bersihin dulu. Terus sampai bersih. Boleh nggak pakai sabun? Boleh, bersihin kok. Pakai sabun aja biar bersih, begitu. Kemudian setelah bersih, al-wudu, ya, wudu'uka lis-shalah. Wudu'uka lis-shalah. Setelah bersih, langkah yang ketiga, berwudu seperti akan sholat. Wudu biasa, basuh tangan lagi, ya, begitu. Terus istinsar, muka, begitu ya. Kalau muka jangan lupa nih, supaya kita dapat pahala tambahan, mata kita diginiin nih kalau muka nih. Nah, gitu. Ya, udah dipraktekin kan? Terus kita ulang lagi ya, takut lupa. Jadi kalau basuh muka itu awalnya dari atas. Ambil air, awalin dari atas ini. Dari samping boleh nggak Bu ya? Bebas. Yang penting muka. Ya. Tapi kalau pengen yang istimewa, ya kan? Paket apa tadi? Paket komplit. Nah, caranya begitu tuh. Yang paling afdol dari atas, lariin ke bawah, terus tarik ke bawah, ratain ke muka. Nah, terus tangan telunjuk sama jempol ditaruh di sini, di ujung-ujung mata. Terus tarik ke dalam sampai ketemu tulang hidung, terus keluarin lagi. Nah, begitu. Itu kalau basuh wajah biar sempurna. Kalau nggak begini, sah nggak Bu ya? Sah nggak Pak? Sah, boleh, sah. Wudu seperti wudu sholat, ya. Sampai kaki nggak? Sampai kaki. Ada juga yang mengatakan pas kaki nggak usah, boleh, silahkan. Orang ini nggak masalah kok, kan gitu. Kalau niat wudu nggak basuh kaki, sah nggak? Nggak sah. Tapi ini kan bukan wudu, ya, bukan wudu. Ini rangkaian mandi junub. Wudu dulu semua sampai kaki, kakinya disiram pakai air, begitu. Lalu yang keempat, baru mulai mandi. Ya, baru mulai. Jadi sebelum mandi wajib ada berapa langkahnya? Ada berapa? 3. 1, apa? Basuh 2 tangan. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu apa lagi? Bersihin najis-najis dan kotoran di badan. Setelah itu apa? Wudu. Nah, itu 3 ya, sebelum kita mandi. Kemudian kita mulai mandi. Sabbul ma' 'ala ra'si. Pertama adalah menyiram kepala 3 kali. Menyiram kepala 3 kali, ma'an niyah, diiringi niat. Nah, ini yang pengen mandi junubnya ini sempurna, bagus begitu, lengkap. Pertama, siram kepala. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, berapa kali? 3 kali. Yang kedua pakai niat nggak? Nggak usah. Yang pakai niat yang mana? Yang pertama, nawaitul ghusla, sekali udah
ambil lagi air 2 kali, kemudian 3 kali. Jelas? Setelah itu langkah yang kelima, ghaslul badani bimayaminihi au ibtidaan bimayaminihi, ya. Kemudian mulai membasuh atau membersihkan badan dari bagian kanan, kemudian baru bagian yang kiri. Saya ulang lagi. Pertama ambil air, siram kepala berapa kali? 3 kali. Siraman pertama pakai niat, jangan lupa. Kalau lupa, ulang, gitu ya. Kalau lupa, ulang, karena bagian kepala berarti jadi begini prinsipnya. Yang belum diniatkan mandi wajib, maka bagian tubuh itu dianggap belum dibersihkan, belum dimandi wajibkan, begitu. Padahal tadi kan meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian setelah kepala 3 kali diawali niat, mandi sebelah kanan, basuh sebelah kanan, ya, basuh sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Terus bersihkan lipatan-lipatan. Kalau sudah wudhu begini, usahakan jangan menyentuh kemaluan. Ya, usahakan jangan menyentuh kemaluan. Jadi hadirin sekalian, saya mau tegaskan, ada yang bertanya, Buya, kalau sudah mandi junub, kita mau sholat, wudhu lagi enggak? Begitu. Ya, wudhu lagi enggak? Jawaban saya tegas. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak perlu wudhu lagi selama setelah dia mandi junub tidak menyentuh kemaluan. Jelas? Mau yang paket hemat, paket sedang, sama paket komplit. Pamannya paket hemat, nawaitul ghusla irafil hadasil asghari fardullahi ta'ala, jebur. Habis itu sholat langsung. Boleh? Lah boleh. Boleh. Karena dia udah sah belum mandi junubnya? Udah sah belum? Udah sah. Mandi junub itu ngangkat hadas apa? Besar. Kata Nabi, kalau hadas besar udah diangkat, ngapain lagi ngangkat hadas kecil? Kan begitu. Jelas hadirin sekalian? Jelas? Nah, sehingga jangan ada keraguan. Kalau kita sudah mandi junub, baik dengan cara yang pertama tadi, atau cara yang kedua, atau cara yang ketiga, tidak perlu wudhu lagi. Kecuali, satu, ketika mandi junub, dia menyentuh kemaluannya. Batal nggak tuh? Batal apanya? Batal hadasnya jadi ada lagi kan? Nah, tapi junubnya sah nggak? Sah. Tapi boleh nggak langsung sholat? Nggak boleh. Kalau megang kemaluan, wudhu lagi, begitu. Makanya tadi itu Imam Ghazali luar biasa, bersihin dulu, ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga ketika udah mandi janabah langsung sholat, begitu. Dan Rasulullah seperti itu. Dalam hadis riwayat Aisyah dikatakan, aku melihat Rasulullah mandi junub, habis itu langsung sholat. Ya, perasaan nggak enak, Bu, ya. Ibadah pakai perasaan. Itu namanya mazhab yang kelima. Mazhab apa, Pak? Meruya. Apa meruya? Menurut saya. Mazhab yang kelima menurut itu mazhab meruya tuh, bahaya tuh ibadah pakai mazhab meruya. Pakai perasaan, pakai pikiran, pakai logika, pakai pengalaman. Menurut saya ibadah pakai menurut saya. Nggak boleh. Tapi kayaknya kurang afdal, terserah dah. Tuh, makanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam matan Zuhd dikatakan orang yang beramal tanpa ilmu amalnya ditolak dan tidak diterima. Maka kalau kita beribadah, kita itu dasarnya apa? Perasaan apa ilmu? Kalau kata Nabi dalam mazhab Imam Syafi'i, sudah mandi wajib, tidak usah wudhu kalau dia tidak menyentuh kemaluan. Ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai mandi wajib, langsung sholat, ada perasaan gimana? Lega apa ragu-ragu? Sah apa enggak? Nah itu yang harus diyakinkan. Jangan sampai setan ngebisikin,
itu nggak afdol, itu nggak sah, itu setan itu. Ya. Karena ilmunya kita udah dapat. Jelas hadirin sekalian? Jelas? Nah. Cara-caranya berarti ada berapa cara nih? 3 ya, ada 3. Saya ulang lagi biar ingat. 1, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, 2, apa tadi? Niat meratakan air ke seluruh tubuh, cuman mulai diawali dengan yang kanan. Yang ketiga, masuk toilet, basuh 3 kali. Terus apa lagi? Bersihkan dari najis, ya kan? Setelah itu apa lagi? Wudu. Wudu seperti wudu sholat. Setelah wudu baru siram kepala sambil niat. Jelas? Kemudian ambil lagi 2 kali lagi siram kepala. Setelah itu baru sebelah kanan, sebelah kiri. Ratain ke seluruh tubuh, selesai. Alhamdulillah. Oh ya. Bagaimana kalau mandi junubnya diakhirkan? Umpamanya junubnya posisi jam 12. Jam 12 malam. Badan capek habis pulang kerja. Terus kondisi junub, mau mandi kelayangan. Mata kunang-kunang. Aduh, nggak sanggup ya gitu. Gimana? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, hadirin sekalian, dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i disebutkan ta'khiru ghuslil janabati jaizun. Boleh, tapi ikuti cara Nabi. Ya, setelah ini kita selesai. Ikuti cara Nabi nih. Kalau yang nggak langsung mandi, kalau nggak langsung mandi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Sunan Abu Daud dan Nasa'i. Penting ini. Kana idza arada an yanama wa huwa junubun. Nabi kalau pengen tidur dalam keadaan junub, pernah nggak? Hah? Wah, malu-malu jawabnya nih. Ya. Kalau tidur dalam keadaan junub, apa yang dilakukan Nabi? Tawadda'a wudu'ahu lis-salati. Beliau ngambil wudu seperti wudu mau sholat. Tapi wudu bukan wudu orang hadas akbar masih ada, ya. Cuma supaya bersih gitu, supaya nggak ngebiasain diri kita itu tidur malam nih, tidur malam, ya, dalam keadaan junub sampai pagi. Wa idza arada an ya'kula aw yashraba, kalau seandainya mau makan mau minum, nah boleh nggak? Mau makan minum badan masih junub, boleh nggak? Ya, bini masak, waduh, sayur asem pakai iga, ya kan? Sayur asem pakai iga, enak nggak Pak? Mantap tuh, pakai ikan tembang, anget-anget tuh, ya, yang ada bulu-bulunya tuh, sambalnya sambal, masya Allah. Lalapannya apa Pak? Lalapannya? Ayo sumbang saran. Nah, daun medek katanya. Ya, langka tuh daun medek, ya. Waduh, enaknya luar biasa. Tapi junub, mana boleh nggak ya? Begitu. Mau makan masih lemes, ya, tapi mau makan, mau mandi masih lemes, tapi mau makan udah nggak ketahanan nih, ragu. Boleh nggak? Dengerin hadis ini. Tuh, makanya hadirin kita ibadah pakai, nah, mudah-mudahan yang istiqomah hadir di majelis taklim Sabtu subuh, ibadah kita dasarnya ilmu, bukan madhab. Wa idza arada an ya'kula aw yashraba wa huwa junubun ghassala yadayhi thumma ya'kulu wa yashrab. Dan ketika beliau ingin makan atau minum dalam keadaan junub, beliau membasuh kedua tangannya. Kemudian beliau makan dan minum. Berarti boleh nggak? Waduh, semangat bener jawabnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi basuh telapak tangan. Udah junub main comot aja tuh tembang. Hukumnya apa? Makruh kalau jadi kebiasaan. Jelas hadirin sekalian. Ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang
Nah, mudah-mudahan mandi junub kita lebih tertib lagi, lebih rapi lagi. Karena hadirin sekalian, mandi pokoknya yang urusannya air dalam Islam bukan masalah air, tapi babnya apa coba? At-thaharah, babnya bersuci. Jadi kalau masalah air dalam Islam itu masuk bab thaharah, bab bersuci. Suci lahir, suci batin. Nah, mudah-mudahan kita yang belajar di majelis ini faham wudhu kita ini membersihkan lahir, membersihkan batin. Mandi janabah kita ini membersihkan lahir, membersihkan batin. Salah satu efeknya ketika kita dasari wudhu kita, mandi janabah kita dengan ilmu, efek yang paling terasa hadirin sekalian, emosi turun. Enak nggak tuh? Emosi turun. Biasanya dikepot dikit di jalan, mata melotot, urat leher keluar semua, matanya merah, ya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nah, kalau ada udah turunin itu, capek, pegel. Kalau 10 orang yang ngepot di jalan gimana? Kira-kira gimana? Bisa stroke ya? Itu manfaatnya itu. Mudah-mudahan saya doain nih, saya doain yang emosinya masih tinggi nih, masih banyak, stoknya masih banyak emosinya. Ya, mudah-mudahan turun dan mudah-mudahan diarahkan ke arah yang benar. Kalau sama istri jangan cepat emosi, tapi kalau sama yang hina agama, begitu. Cakep nggak begitu? Cakep nggak? Nah, sama anak jangan cepat emosi, tapi kalau yang hina Nabi, boleh nggak? Boleh. Masa Nabi dihina kita kagak emosi? Ya, pakai kain kafan aja berarti itu orang udah mati begitu. Mati apanya? Mati imannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin umumkan bahwa alhamdulillah amanah dari jamaah sekalian, baik yang hadir di Masjid Jami' At-Taqwa maupun yang bergabung di Majlis Ta'lim virtual, sudah mulai kami laksanakan. Waktu itu terkumpul dana 200 juta untuk pembuatan fondasi Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Madinah Quran yang akan mencetak sarjana-sarjana, mahasantri-mahasantri yang tidak akan diwisuda kecuali sudah hafal 30 juz. Itu komitmen kita supaya sarjana-sarjana yang lulus itu hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah fondasi sudah selesai. Alhamdulillah. Fondasi sudah selesai dan sekarang insya Allah sedang pengerjaan lanjutan. Pengerjaan lanjutan. Nah, barangkali mulai hari ini saya membuka kembali bagi yang ingin wakaf supaya hartanya berkah, pahala mengalir karena dipakai oleh anak-anak yang hafal Quran. Cakep nggak anak-anak hafal Quran, Mbak? Anak muda nggak megang handphone 24 jam. Anak muda megangnya Quran 24 jam. Cakep nggak? Kira-kira pahalanya banyak nggak? Nah, kalau bapak-bapak megang Qurannya berapa lama? Megang handphonenya berapa lama? Lamaan handphone, lamaan Quran. Jujur. Tapi pengen nggak dapat pahala sama mereka? Nah, makanya saya buka peluangnya untuk semua jamaah. Mulai hari ini silakan yang ingin nyumbang semen, yang ingin nyumbang besi, yang ingin nyumbang batu, yang ingin nyumbang dana, dipersilahkan. Dan komitmen saya sudah saya sampaikan kepada seluruh pengurus Madinah Quran bahwa kita amanah infak, niatnya pembangunan, nggak bakal dibeliin nasi padang kecuali buat tukang. Begitu. Wakaf buat pembangunan, nggak bakal kita beliin yang lain kecuali buat pembangunan. Ya, itu amanah kita supaya amanah dari jamaah kita jaga. Nah, barangkali jamaah sekalian ingin sumbang semen, ya 10 sak umpamanya, 20 sak, dan alhamdulillah insya Allah sudah diterima 1 DO semen wakaf dari Bapak Haji Agus Riono. Alhamdulillah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sumbang berapapun, tanamkan wakaf berapapun, jangan terkendala dengan banyak. Kalau kita bisanya sedikit nggak apa-apa, yang penting ikut.
Yang penting partisipasi, jangan sampai ketinggalan. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang diwakafkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang disumbangkan, diinfakkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk pembangunan sekolah tinggi ilmu usuluddin Madinah Quran menjadi sumber pahala yang pahalanya terus mengalir buat kita semua sampai hari akhirat, mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita, meringankan dan memberkahi hidup kita, dan menjaga serta melindungi anak-anak keturunan kita. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaita. Yang masih berhutang ya Allah, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Rabbal alamin, yang memiliki rencana mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan pada kami ya Allah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Isra.